Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Afiani, Nur absen 5 dari kelas 9E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peristiwa penurunan bendera dan peristiwa 10 November 1945. Gerakan pengibaran bendera Indonesia. Pengibaran bendera Indonesia setelah bendera Belanda berhasil dirobek warna birunya di Hotel Yamato. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dikeluarkannya maklumat pemerintahan Soekarno tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional sang merah putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Di berbagai tempat strategis dan tempat-tempat lainnya, bendera Indonesia dikibarkan. Disusul barisan pemuda dari segala penjuru Surabaya yang membawa bendera Indonesia datang ke Tambak Sari untuk menghadiri rapat raksasa yang diselenggarakan oleh Barisan Pemuda Surabaya. Pihak Kempetai yang telah melarang diadakannya rapat tersebut tidak dapat menghentikan dan membubarkan massa rakyat Surabaya tersebut. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya kemudian terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamato Hoteru atau Hotel Yamato atau Orange Hotel, sekarang bernama Hotel Majapahit, di Jalan Tanjung nomor 65 Surabaya. Pengibaran bendera Belanda. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W.V.C.H. Blockman pada malam hari tanggal 19 September 1945, tepatnya pukul 21.00 mengibarkan bendera Belanda merah, putih, biru tanpa persetujuan pemerintahan Republik Indonesia daerah Surabaya di tiang pada tinggi teratas Hotel Yamato di sisi sebelah utara. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Kabar tersebut tersebar cepat di seluruh kota Surabaya dan Jalan Tunjangan dalam tempo singkat dibanjiri oleh massa yang marah. Di sisi agak belakang halaman hotel, beberapa tentara Jepang berjaga-jaga untuk mengendalikan situasi yang tidak stabil tersebut. Gagalnya perundingan Sudirman dan Pokman. Tak lama setelah mengumpulnya massa tersebut, Presiden Sudirman, pejuang dan diplomat yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden yang masih diakui pemerintahan Nippon Surabaya Shu, sekaligus sebagai residen daerah Surabaya pemerintahan Republik Indonesia, datang mewakili kerumunan massa lalu masuk ke Hotel Yamato dikawal Sidik dan Haryono. Sebagai perwakilan Republik Indonesia, dia berunding dengan Mr. Blockman dan kawan-kawannya dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Dalam perundingan ini, Blockman menolak untuk menurunkan bendera Belanda dan menolak untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Perundingan berlangsung memanas. Blockman mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian dalam ruang persidangan. Blockman tewas dicekik oleh Sidik yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga dan mendengar letusan pistol Blockman. Sementara Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar Hotel Yamato. Perobekan bendera Belanda. Di luar hotel, para pemuda yang mengetahui berantakannya perundingan tersebut langsung mendobrak masuk ke Hotel Yamato dan terjadilah perkelahian di lobi hotel. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semulanya bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera
dan bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan menggerakkannya ke puncak tiang kembali. Peristiwa ini disambut oleh massa di bawah hotel dengan pekik merdeka berulang kali. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada tanggal 27 Oktober 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Afghani. Serangan-serangan kecil itu ternyata di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang memakan banyak korban, baik di militer Indonesia, Inggris maupun sipil di pihak Indonesia. Akhirnya, Jenderal D.C. Hawthorne meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi dan mengadakan gencaran senjata. Gencaran senjata tersebut gagal dan ditambah dengan tewasnya Brigadir Jenderal Maliabi. Berakibat pada dikeluarnya ultimatum 10 November oleh pihak Inggris dan terjadinya pertempuran 10 November yang terbesar dan terberat dalam sejarah perang kemerdekaan Indonesia dan ditetapkan menjadi Hari Pahlawan. Peristiwa 10 November 1945. Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, penggantinya Mayor Jenderal Robert mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pemimpin dan orang Indonesia bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk banyak badan-badan perjuangan atau milisi. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri dan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar yang menentang masuknya kembali pemerintahan Belanda yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Pasukan sekutu mendapatkan perlawanan dari pasukan dan milisi Indonesia. Selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lainnya dalam pergerakan rakyat Surabaya pada masa itu. Beberapa datang dari latar belakang agama seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta kiai-kiai pesantren lainnya, juga mengarahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil seperti milisi perlawanan. Pada waktu itu, masyarakat tidak begitu patuh kepada pemerintah, tetapi mereka lebih patuh dan taat kepada para kiai atau ulama. Sehingga perlawanan pihak Indonesia berlangsung alot dari hari ke hari hingga dari minggu ke minggu lainnya. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak berkoordinasi, maka makin hari makin teratur. Pertempuran ini mencapai waktu sekitar 3 minggu. Setidaknya 6.000 sampai 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira sejumlah 600 sampai dengan 2.000. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.